Oke, shalom, selamat pagi. Beberapa kita yang ada memulai persekutuan kita pagi hari ini. Kita bersyukur buat sepanjang malam hidupnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Ialah hidup kita sungguh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kita mau serahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sepanjang hari yang baru ini dalam tuntunan pimpinan tangan kuasa Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami aman di dalam-Mu. Sungguh kami tenang di dekat-Mu. Bahkan kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kami adalah milik kesayangan-Mu, umat ketebusan-Mu. Waktu pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan dan pengagungan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Bahkan kami mau serahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah penyembahan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu,
untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi mari katakan, Bapa, kami persembahkan tubuh kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu, menyukakan hatimu. Haleluya, haleluya. Kami
selamanya. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya. Biarlah bukan hanya pujian kami yang keluar dari mulut ini, tapi bahkan seluruh hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Melalui cara hidup kami sehari-hari, hidup yang sesuai dengan firman-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati, itulah persembahan yang berkenan kepadamu. Sebab itu bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Kami hidup seturut dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau dipermuliakan Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Kami puji Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah.
segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, seluruh hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau melalui hidup kami. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Hidupku
kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Karena hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Karena itulah ibadah yang sejati. Seperti Engkau Yesus hidup menuruti kehendak Bapa-Mu, bahkan sampai mati di kayu salib, Engkau tetap taat melakukan kehendak Bapa-Mu. Sehingga Engkau sangat ditinggikan, Engkau dimuliakan. Sungguh biarlah hidup kami juga melakukan kehendak-Mu, taat menuruti perintah-Mu, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Dan perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Melalui cara kami berkata-kata, cara kami bertindak, cara kami berbisnis dan berusaha dan bekerja, bahkan cara kami melayani-Mu, cara hidup kami bertetangga, cara hidup kami membangun hubungan dengan semua orang. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bahkan penghalang bagi orang untuk datang kepada-Mu. Tapi sungguh biarlah melalui hidup kami, setiap orang boleh melihat Kristus Engkau nyata dalam hidup kami. Melalui hidup kami, setiap orang merasakan dan menikmati kasih dan kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami. Sebab itu terus baharui hidup kami. Dan kami tahu dan kami percaya hanya firman-Mu lah yang akan membaharui pola pikir kami, paradigma kami, budi pekerti kami. Karena kami percaya semua yang kami terus pikirkan, itu yang akan kami terus katakan. Dan apa yang terus kami katakan, itu yang akan terus kami lakukan. Dan apa yang terus kami lakukan, itu akan menjadi gaya hidup kami, Tuhan. Sebab itu sungguh biarlah pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus, yaitu firman-Mu. Biarlah pikiran kami, hati kami dikendalikan oleh pikiran-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Kami siapkan lagi hati kami untuk diisi dan dikendalikan oleh kebenaran firman-Mu. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-50. Konteks ini, perikop ini tentang kematian Yesus, ya, saat detik-detik terakhir kematian Yesus. Saya akan bacakan mulai dari 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, perikop ini tentang kematian Yesus, ya, sering dikhotbahkan ya pada saat-saat peringatan Jumat Agung, ya, dan kita sudah sering mendengarnya. Tapi hari ini kita sharing kembali, diskusi kembali, belajar kembali. Tentu saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus kita boleh mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baru. Ya. Dari perikop ini ada dua hal yang penting yang saya catat. Yang pertama adalah yang sudah sering kita singgung-singgung dalam Koram Dio ini, bahwa kematian Yesus ini melibatkan tanda-tanda alam, ya. Terjadi kegelapan, ya, mulai jam 12 siang, ya, sampai jam 3 sore, ya, terjadi kegelapan, dan banyak diterjemahkan kegelapan itu adalah bukti Allah sedang murka, ya, karena cawan dosa yang harus diminum oleh Tuhan Yesus, ya. Bukti bahwa Allah memalingkan wajahnya, ya, meninggalkan Yesus. Itu banyak terjemahan daripada makna daripada kegelapan yang terjadi pada saat itu. Bukti bahwa Yesus juga sedang mengalami sebuah ketakutan, ya. Pak Eri sering bilang bahwa yang menyebabkan Yesus takut, Yesus gentar, itu bukan kematian, bukan siksaan fisik, ya, tetapi adalah keterpisahan dari Allah. Nah, poin inilah yang cukup penting bagi kita untuk kita renungkan kembali bersama-sama, bahwa keterpisahan dengan Allah itulah yang menyebabkan penderitaan yang paling berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah yang menyebabkan ketakutan luar biasa, itulah yang menyebabkan kegelisahannya yang luar biasa. Karena dia harus terpisah daripada Allah. Dia harus ditinggalkan oleh Allah. Dia harus terbuang dari Allah. Dia harus diabaikan dari Allah. Itu yang menyebabkan dia mengalami penderitaan terberat di dalam kehidupannya, mengalami kegentaran yang ketakutan yang paling hebat di dalam dirinya. Jadi bukan kematian fisik, bukan penderitaan fisik yang dia takuti, tapi terpisah daripada Allah. Nah, di poin inilah kita perlu belajar. Kenapa demikian? Karena kita tahu berarti, dan kita memang baca di Alkitab, ya, bahwa hubungan atau relasi antara Yesus dengan Bapa begitu intim, begitu dekat, begitu kuat. Itu, ya, 24 jam sehari. Yesus tidak pernah terpisah daripada Allah. Yesus selalu berkoram deo dengan Bapanya. Ya, Yesus selalu memandang wajah Bapanya setiap saat. Kalau kita pikir-pikir, ya, kita tahu ceritanya, dan Yesus juga pasti mengerti juga, ya, bahwa kalau dipikir-pikir, ya, hanya 3 hari lah mungkin, ya, menurut saya terpisah dari Bapanya. Tetapi jangankan 3 hari, mungkin 3 menit aja Yesus tidak rela
ya, berpisah dengan Bapa. Nah, kenapa? Karena begitu intimnya, begitu dekatnya, begitu mesranya, begitu harmonisnya hubungan antara Yesus dengan Bapa. Nah, ini tentu menjadi poin renungan kita pada hari ini. Apakah kita mempunyai perasaan yang sama ya dengan Yesus terhadap Bapa? Apakah kita memiliki perasaan hubungan yang begitu dekat ya dengan Bapa kita? Apakah kita mempunyai relasi yang begitu manis sehingga ketika ada ancaman kita terpisah atau ada godaan kita terpisah dari Bapa, dari Tuhan, kita memiliki ketakutan yang sama, kita memiliki kegelisahan yang sama, seperti itu, ya. Nah, ini perlu kita renungkan bersama, ya. Atau kita menganggap remeh mungkin, ya, hubungan dengan Bapa, ya. Hubungan tidak hubungan, it's okay lah. Saya bisa menjalani hidup saya sendiri, saya bisa mengatur hari esok saya bisa mengandalkan hidup saya sendiri, saya bisa berjalan dengan pikiran, dengan kekuatan, dan dengan rencana saya sendiri. Saya percaya kita belajar untuk tidak seperti itu, karena kita juga sadar, kita tahu bahwa hidup tanpa Tuhan bagi kita rasanya tidak mungkin, ya, ketakutan yang luar biasa, ya. Saya mungkin sedikit mengulang apa yang pernah saya alami waktu saya menolak SK Bupati, ya, ada kesempatan untuk menolak SK Bupati pada waktu saya yang masih dokter umum di Muara Bungo untuk ditempatkan di satu daerah yang katanya pada waktu itu, ya, di daerah Kuamang Kuning namanya, itu adalah daerah basah istilah pada waktu itu, ya. Artinya kalau di situ banyak pasiennya, rawat inap dan lain sebagainya, sudah terbayang pemasukan dan lain sebagainya, ya. Tapi saya dasar menolaknya adalah saya takut, ya, karena di sana tidak ada gereja, ya, tidak ada persekutuan orang-orang percaya. Saya takut, bayangan saya pada waktu itu saya bisa makmur, punya banyak uang, bisa beli mobil, badan saya gemuk, perut saya buncit, tapi saya nggak pandai berdoa lagi, nggak ngerti lagi berdoa. Nah, saya takut. Dan ketika ada kesempatan untuk menolak, saya dengan segera, dengan cepat menolak. Itu alasan ketakutan saya, karena tidak ada gereja, tidak ada orang-orang percaya. Ya, itu dulu konsepnya mungkin sederhana seperti itu, ya. Tapi kalau sekarang mungkin konsepnya sudah misionaris, ya, artinya walaupun nggak ada gereja, kita yang buat gereja di sana, ya, seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu poin yang pertama, ya. Jadi keterpisahan dengan Allah menjadi ketakutan yang luar biasa, ya, bagi Yesus, ya. Nah, kita sadar bahwa mengapa Yesus begitu cepat matinya, ya. Kalau kita tahu, kalau orang-orang yang lain kita baca, ya, yang disalib, matinya itu beberapa hari setelah disalib, ya, tidak langsung pada hari itu juga. Tapi Yesus beberapa jam langsung mati, gitu. Pertanyaannya mungkin secara medis, apakah dia kehilangan banyak darah? Ya, kalau dilihat dari lukanya, rasa-rasanya tidak. Ya, rasa-rasanya tidak mungkin kehilangan banyak darah dalam waktu beberapa jam. Ya, apakah dia kemudian kehilangan begitu banyak tenaga, begitu lemah? Rasa-rasanya tidak juga, karena ayat 50 mengatakan dia berteriak dengan nyaring. Berarti dia masih punya banyak tenaga. Ya, dia berteriak dengan nyaring, menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Nah, bisa diduga dengan kuat, gitu, mengapa Yesus cepat meninggalnya, cepat matinya, karena hatinya hancur. Ya, hatinya begitu hancur, begitu takut, begitu gentar karena kehilangan persekutuan dengan Bapaknya. Dia merasa diabaikan, dia merasa dibuang, dia merasa ditolak. Karena apa? Karena dia harus menanggung dosa kita, dosa
umat manusia. Karena dia kehilangan hubungan relasinya dengan Bapa. Jadi sekali lagi, poinnya adalah, ayo hari ini kita renungkan bersama-sama, Yesus begitu menghargai, begitu tidak mau kehilangan hubungan dengan Bapa sedikit pun, sebentar apapun, ya, semenit pun, sedetik pun dia nggak mau kehilangan hubungan dengan Bapa. Kita mau belajar hari ini, ya, supaya kita menghargai hubungan dengan Bapa, menghargai relasi dengan Bapa, menghargai persekutuan dengan Bapa, dan kita juga mau sama seperti Yesus, tidak mau kehilangan, kita mau menjaga hidup kita sama seperti lagu kita tadi, setiap hari, setiap saat kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya. Yang kedua yang saya dapatkan adalah itu dari sisi Tuhan Yesus. Nah, kita lihat kemudian dari sisi Allah Bapa, kenapa, pertanyaannya, kenapa Allah berdiam pada saat itu? Sepertinya Allah membisu, sepertinya Allah tidak melakukan apa-apa pada saat itu. Ya, saya percaya juga bahwa Allah sesungguhnya, ya, Allah Bapa sesungguhnya tidak ingin melihat Yesus menderita. Dia tidak ingin melihat Yesus menderita. Dia juga tidak tahan melihat Yesus menderita. Tapi kenapa dia tidak menolong Yesus pada waktu itu? Dia tidak menolong Yesus mengalami hal yang mengerikan pada waktu itu. Nah, tentu saja kita percaya yang pertama, mengapa Allah berdiam? Yang pertama adalah karena Allah murka dengan dosa-dosa manusia. Dia memalingkan wajahnya, dia murka, dia berdiam. Kita tahu makna daripada Allah berdiam adalah Allah sedang murka. Yang kedua, kenapa Allah berdiam? Karena demi menggenapi rencana Allah terjadi, makanya Allah sepertinya membisu, Allah sepertinya berdiam diri terhadap doa dan seruan daripada Tuhan Yesus. Ya, Allah tidak ingin melihat anaknya menderita, tapi demi rencana Allah yang besar, ya, Allah tidak menjawab doanya Tuhan Yesus. Saya boleh belajar ya dari sini, mungkin bisa kita diskusikan nanti. Sering sekali atau seperti ini ya, pencerahannya bagi saya pribadi ya, seperti ini. Kadang-kadang menjadi sulit bagi kita untuk memilih dua hal, yaitu apakah kita memilih doa kita, hal yang paling kita doakan dijawab oleh Tuhan, atau pilihannya rencana Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Ini menjadi pilihan yang tidak gampang, ya. Apakah kita ingin doa kita yang dijawab, tapi rencana Tuhan tidak tergenapi, atau doa kita boleh tidak dijawab oleh Tuhan, tapi rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Nah, ini pilihan yang tidak gampang, teorinya gampang, ya. Tapi saya percaya kita mau ke level yang lebih tinggi. Biarlah, ya, seperti itu ya, rahasia kehidupannya, ya. Biarlah doa kita boleh tidak dijawab oleh Tuhan, asalkan rencana Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga ini memberikan pencerahan ya kepada saya pribadi, ya. Bisa saja pergumulan doa yang sudah panjang bertahun-tahun, ya, mungkin tidak dijawab oleh Tuhan, tapi ada rencana Tuhan yang indah yang boleh digenapi di dalam kehidupan saya, ya. Dan itu membuat saya menjadi tidak kecewa walaupun doa saya tidak dijawab, ya. Tentu sekali lagi berulang-ulang kisah Sadrak, Mesa, dan Abednego yang mengatakan bahwa Allah kami mampu menolong kami dari perapian yang menyala-nyala, ya, tetapi sekalipun tidak,
kami tidak akan menyembah patung raja. Ya, itu sebuah komitmen yang luar biasa. Ya, jadi bagi kita yang penting adalah biarlah rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ya, bukan jawaban doa kita yang paling utama, yang prioritas. Sama seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, tuh Bapa, kalau kau mau, cawan ini boleh berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ternyata itu adalah sebuah apa namanya ya, sebuah komitmen yang luar biasa, yang tidak gampang, tapi itu bukti ketaatan Yesus kepada kehendak atau rencana Bapa di dalam kehidupannya. Ya, mungkin dua hal itu saja yang bisa saya sharingkan pagi ini kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua, ya, bahwa keterpisahan dengan Allah itu adalah sebuah penderitaan yang berat, dan biarlah kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama, yang seperti Tuhan Yesus rasakan. Kita menghargai setiap waktu hubungan dengan Bapa, dan kita tidak mau kehilangan itu. Yang kedua, biarlah kita mengutamakan kehendak Bapa, rencana Bapa terjadi dalam hidup kita lebih daripada apa yang dapat kita doakan, yang dapat kita pikirkan. Itu aja Pak Heri, saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya percaya sebuah kupasan kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap kita, bagaimana kita belajar dari keteladanan Yesus. Yaitu yang pertama, ketakutan terbesar dalam hidup ini harusnya bukan karena perkara-perkara duniawi semata, nggak punya uang, sakit, menderita, bahkan kematian. Tapi ketakutan terbesar yang harusnya ada dalam hidup kita itu adalah kalau hidup kita terpisah dari Bapa itu sendiri, dari Allah. Dan yang kedua, kita belajar dari keteladanan Yesus pagi hari ini, bahwa dia taat sampai mati menggenapi kehendak Bapanya. Sekalipun seperti Pak Ramli tadi katakan, itu sebuah pilihan, tapi dalam hidup ini kita tidak hanya bisa membuat pilihan, tapi kita harus membuat keputusan. Karena bahkan ketika kita tidak membuat keputusan, itulah keputusan kita, tidak membuat keputusan. Hingga hidup kita abu-abu. Tapi saya percaya orang-orang yang hatinya, hidupnya dikendalikan oleh pikiran Kristus, oleh pikiran firman Tuhan, maka itu adalah hal yang menjadi otomatis dalam hidup kita. Nah, poin yang pertama, saya diberkati dan saya diingatkan mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, saya pernah khotbah, judul khotbahnya Pahitnya Hidup. Artinya kita ini akan mengalami kepahitan hidup kalau kita ditinggalkan Allah ataupun meninggalkan Allah. Nah, bagaimana kita belajar dari Saul waktu dia ditinggalkan oleh Allah, karena firman Tuhan katakan roh Allah diambil daripadanya ketika Tuhan mempersiapkan Daud menggantikan dia. Keadaan hidup Saul menjadi pahit, bahkan berujung dengan kematian yang ironis sekali. Nah, sebaliknya ketika Elimelek, Naomi, dan anak-anaknya meninggalkan Bethlehem Efrata, meninggalkan Tuhan, maka Naomi mengaku, jangan panggil lagi aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Itu artinya pahit. Jadi pagi hari ini pembelajaran hidup bagi kita seperti yang Pak Ramli tadi katakan, apakah kita masih mempunyai pikiran dan perasaan seperti Yesus, yaitu merasa keterpisahan dengan Allah, dengan Bapa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, atau menjadi hal yang biasa. Tapi saya percaya hidup kita ini ada di dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kita, artinya firman Tuhan dalam hidup kita. Hingga Yohanes 15 mengatakan, kalau hal itu terjadi, maka mintalah apa saja, maka semua akan digenapi. Orang yang hidup dalam rencana Bapa, mintanya pasti juga nggak aneh-aneh, nggak macam-macam, nggak nurutin keinginan. Tapi ya kita bersyukur dari kesaksian Pak Ramli tadi beberapa puluh tahun yang lalu, ketika ditawarkan untuk
masuk ke sebuah daerah basah, ada ketakutan yang membuat akhirnya Pak Ramli membuat sebuah keputusan, dan saya tahu itu juga nggak gampang di tengah-tengah kondisi keuangan kita sulit, ditawarkan untuk mendapatkan uang lebih mudah, hingga Pak Ramli tadi katakan bukan saja dia takut badannya jadi gemuk dan perutnya jadi buncit, tapi karena dia takut karena hal-hal itu, apalagi di situ tidak ada komunitas orang percaya, akhirnya dia bisa terhilang dan terpisah karena kenikmatan hidup. Karena kalau kita kembali belajar dari 4 jenis tanah, maka tanah yang ketiga yaitu semak belukar. Semak belukar itu bicara tentang 3 hal kan, kekhawatiran, kenikmatan, dan kekayaan hidup. Kekayaan dan kenikmatan hidup. Jadi prosentase yang membuat kita mati rohani itu bukan hal-hal susah yang membuat kita khawatir, tapi prosentase terbesar yang terkadang bisa membuat rohani kita mati itu adalah kekayaan dan kenikmatan hidup. Nah, itu bahaya memang. Nah, tapi kita bersyukur sekalipun Pak Rami ambil keputusan pada waktu itu nggak gampang, tapi hari ini kita bisa lihat keputusan sesuai dengan kehendak Bapa itu keputusan yang pasti yang terbaik. Hari ini Pak Ramli punya rumah gede kayak Istana Merdeka, punya mobil, pasiennya 5 kabupaten. Nah, walaupun nggak jadi gemuk dan kalau perutnya saya nggak tahu, agak buncit dikit sih. Tapi jauh lebih dari itu, akhirnya Pak Ramli juga mengambil sebuah keputusan untuk jadi seorang penatua, pemimpin, sehingga pola pikirnya tadi misionaris tadi. Kalaupun sekarang diutus ke tempat yang nggak ada gereja, Pak Ramli yang akan buka gereja sekarang. Nah, itu orang yang hidup dalam rencana Tuhan ya. Percayalah, ketika kita tidak meninggalkan Tuhan atau tidak ditinggalkan Tuhan, Tuhan itu pasti punya rancangan-rancangan yang terbaik. Nah, saya berharap pengalaman hidup seperti ini tidak membuat kita seperti, maaf Pak Ramli dikatakan, itu pilihan yang sulit dan sukar, teorinya gampang. Enggak, prakteknya juga gampang, karena Bapak udah praktek sesungguhnya. Bahwa lebih baik mengikuti kehendak Bapak, karena percayalah kehendak Bapak itu pasti yang terbaik. Nah, jadi saya percaya pagi hari ini yuk kita belajar mempunyai sikap hati yang benar seperti Yesus. Karena seperti doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang mengutus aku, supaya dunia melihat bahwa kita ini hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Ramli yang menguraikan firman Tuhan dan renungan pagi hari ini, dan saya percaya menjadi berkat bagi kita. Yuk, jangan sampai mau terpisah dari Allah. Baik karena kelakuan dosa kita, Allah seakan-akan memalingkan muka, karena Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 katakan, yang membuat Allah tidak mendengar dan yang membuat Allah tidak melihat itu bukan karena dia tangannya kurang panjang, bukan karena telinganya kurang tajam, tapi karena dosa dan kejahatan kita. Oleh sebab itu saya percaya ketika kita hidup sesuai dengan firman, otomatis kita nggak akan berbuat jahat. Jadi hidup ini sederhana, pola pikirnya jangan dibuat rumit. Ketika kita hidup jujur, otomatis kita bukan pembohong, Bapak Ibu. Ketika kita sabar, otomatis kita bukan pemarah. Ketika rendah hati, otomatis kita bukan orang yang tinggi hati. Jadi jangan dipersulit dengan kata-kata hidup ini. Jadi praktek saja firman, maka otomatis Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Dan itu tadi, makanya kita harus melakukan kehendak Bapa. Oke, terima kasih sekali Pak Ramli, dan biarlah setiap renungan yang kita dengar meneguhkan dan menguatkan kita. Mungkin Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, puji Tuhan. Suara saya terdengar bagaimana ya? Oh ya, puji Tuhan. Karena pakai handphone ini. Jadi ini yang kita baca pagi ini adalah puncak dari rencana Allah, ya, puncak dari karya keselamatan.
saya mendapatkannya dua hal, yaitu terpisahnya roh dan tubuh Tuhan Yesus. Nah, roh Tuhan yang terpisah dari tubuh itu masuk ke dalam maut, ya. Karena apa? Karena menanggung dosa manusia. Jadi setiap dosa itu akan dihukum loh. Setiap dosa dihukum. Maka Tuhan membuktikan pada saat karya keselamatan yang kita seperti tonton film loh kita ini. Kalau baca firman Tuhan ini, bagaimana roh Tuhan keluar dari tubuh, tapi roh itu masuk ke dalam maut. Kita juga percaya bahwa 3 hari Tuhan Yesus mengalahkan maut dan bangkit, ya. Kemudian yang kedua, saya dapatkan itu tentang tubuh jasmani Tuhan Yesus. Kalau tadi dikatakan Tuhan Yesus meninggal, kok cepat ya? Tapi memang benar bahwa Tuhan Yesus meninggal karena darahnya tercurah. Beda dengan 2 penjahat di kiri kanannya, Tuhan Yesus itu ditusuk di lambungnya sebelah kanan, itu adalah tempatnya liver, tempatnya hati, tempatnya vena porta, tempatnya pembuluh darah besar. Ya, pasti tercurah darahnya. Itu dibuktikan dengan apa? Saya pernah membuktikan sampai sekarang ini. Bumi ini, tanah di seluruh bumi ini, itu tahu tentang darah Yesus yang tercurah itu. Ya, sampai kapanpun, sampai bumi ini nanti lenyap, nah baru semua bumi ini lenyap. Tapi sekarang pun sampai detik ini ya, bumi mengakui bahwa darah Yesus tercurah itu ada kuasa. Ada kuasanya Bapak Ibu. Dan itu ditinggalkan untuk kita bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, itu yang saya dapat sih. Mungkin Ya. Bapak Ibu merasa aneh ya, tapi itu benar. Ya, puji Tuhan kita mempunyai Tuhan yang Allah sejati dan manusia sejati. Itu yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih. Oke, jadi kita semakin diperlengkapi baik secara medis, baik secara perasaan. Depresi itu memang bisa mempercepat kematian, darah yang tercurah secara medis itu juga mempercepat kematian. Bahkan dari firman Tuhan juga kita tahu kenapa Yesus harus cepat mati. Artinya begini Bapak Ibu, karena firman Tuhan katakan persembahan itu kalau zaman dulu tidak boleh ada tulangnya yang patah. Nah, tradisi waktu itu kalau orang yang disalib sebelum gelap itu dia masih hidup, maka akan dipatahkan supaya dia cepat mati. Sama seperti penjahat kanan kiri. Jadi ini saling melengkapi ya Bapak Ibu ya, bukan saling bertentangan, saling melengkapi. Secara medis iya kenapa Yesus cepat mati, karena darahnya tercurah, baik mulai dari siksaan, bahkan sampai terakhir lambungnya ditikam, terus seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, ya karena perasaan yang sangat-sangat sedih, sudah sejak dimulai di Taman Getsemani sampai pembuluh darahnya sudah banyak yang pecah, sehingga peluhnya itu adalah titik-titik darah, belum lagi siksaan, terus sampai yang terakhir ditikam sehingga darah, bahkan sampai air yang keluar, bukan lagi darah karena sudah habis, tapi air yang keluar. Nah, tapi sekali lagi, semua ini melengkapi kita. Poin pentingnya adalah, sekali lagi, Yesus lakukan semua itu untuk kita. Yesus sudah memberikan pengorbanan begitu rupa, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Apalagi kita mau terpisah lagi dengan Yesus. Jadi seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan, mati hidup buat Tuhan, aku mau cinta Yesus, walaupun apapun yang terjadi. Biar itu bukan cuma lip service kita,
tapi benar-benar itu menjadi ungkapan hati kita yang menjadi gaya hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, apalagi ditinggalkan Tuhan. Karena itu keadaan yang pahit sekali. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengendalikan seluruh hati dan pikiran kita. Oke, Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita, menjadi bahan perenungan bagi kita. Bahkan itu terus membuat kita terus komitmen dan konsisten setia sampai akhir. Seperti Yesus setia sampai akhir. Oke, Hen, silakan, Hen. Oke, ya mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Koramdio ini Tuhan membuat hari kami semakin disertain oleh Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu selalu ada bagi kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk pokok-pokok doa kami hari ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Sakti Tuhan, biarlah Engkau pulihkan tubuhnya ya Tuhan, dari jantungnya Tuhan. Engkau sudah kemarin sudah operasi Tuhan, bypass Tuhan, biarlah Engkau selalu memulihkan organ-organ jantungnya Tuhan, sehingga lebih baik ya Bapa. Dan juga organ ginjalnya Tuhan, biarlah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin disembuhkan ya Bapa. Dan biarlah pakai tim medis, obat, dan alat-alat medis Tuhan untuk memperlengkapi kesembuhan di dalam tubuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Duru, buat Pak Duru yang sudah sakit ya, sakit kepala Tuhan, dan biarlah Engkau yang menyembuhkannya, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan dan memberikan kekuatan bagi tubuhnya Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua Trisman Tuhan yang di kampung Tuhan, biarlah Engkau juga menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan bagi fisik dari orang tua Trisman itu Tuhan, sehingga dengan bilur-bilur-Mu juga kesembuhan ilahi terjadi. Berdoa juga untuk kesembuhan Lala Tuhan, biarlah pemulihan demi pemulihan terus terjadi dari organ jantungnya Tuhan, biarlah semakin hari semakin baik, semakin dipulihkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan berkati orang tuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin berkeadilan ya Bapa. Berkati Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara Tuhan, TNI dan Polri, biarlah dapat bersatu hati untuk membangun Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin aman, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari tindakan teroris yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kembali kami bersyukur, kembali kami berterima kasih buat persekutuan kami pada hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, kami boleh sharing kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi dan sangat mencintai kami. Terima kasih karena Tuhan sudah berkorban bagi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah taat sampai mati di kayu salib. Kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan, untuk setiap teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami juga boleh belajar dari semuanya itu. Kami mau taat kepada Tuhan dan kami mau terus menjaga hubungan kami
dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun kegiatan kami, apapun pekerjaan kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong kami sepanjang hari ini. Terpuji namamu Tuhan, termulialah Engkau, biarlah kami boleh menerima kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus serta persekutuan pimpinan tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Semangat pagi Bapak Ibu.